Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valiatun Nasiha dengan NIM 857728844. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221 pada kelas 4 pembelajaran PKN dengan KD mengenal lembaga pemerintahan desa dan juga kecamatan. Untuk kelas 5 mata pelajaran PKN dengan KD mendeskripsikan makna NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua ya, alhamdulillah. Kalian pasti bingung ya, kenapa kelas 4 juga kelas 5 digabung menjadi satu belajarnya? Oh, udah tahu ya. Karena guru kelas 4 itu sedang sakit. Jadi, untuk itu kalian harus tertib ya belajarnya. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Di sini kelas 4 ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya, alhamdulillah. Untuk kelas 5 bagaimana? Apakah di sini ada yang tidak masuk? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Berhubung di sini adalah praktik pembelajaran kelas rangkap model 221 yang terdiri dari kelas 4 dan juga kelas 5. Ibu minta kelas 4 membentuk 4 kelompok dan begitu pula dengan kelas 5 harus membentuk 4 kelompok. Begitu ya. Bisa dimengerti? Ibu beri waktu untuk kalian membentuk kelompok. Silakan Ibu tunggu. Sudah anak-anak? Ya, sudah siap ya? Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ibu ke kelas 4 dulu. Ibu minta kelas 5 membaca materi yang akan kita pelajari nanti dengan mandiri. Membaca materi dengan mandiri dan tidak berisik agar tidak mengganggu kelas 4 yang sedang belajar. Gitu ya. Kita harus punya kesepakatan bersama. Baik, bisa dimengerti? Baik. Nah, setelah ini Ibu akan ke kelas 4 dulu. Saya mau tanya, kelas 4 kemarin kita belajar apa? Masih ingat? Masih ingat ya? Ya, sekarang Ibu akan lanjut tentang mengenal struktur lembaga kepemerintahan desa dan juga kecamatan. Begitu ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu satu, siswa dapat menyebutkan nama-nama lembaga pemerintah desa atau kecamatan dengan runtut. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peran masing-masing lembaga. Gitu ya, sepakat? Itu tujuan pembelajaran kali ini. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan materi tentang lembaga kepemerintahan desa dan juga kecamatan. Di sini sudah ada yang tahu nggak apa itu lembaga? Belum tahu ya? Ibu akan beritahu ya, lembaga adalah badan atau organisasi. Desa adalah wilayah yang dipimpin oleh kepala desa. Unsur-unsur lembaga pemerintahan desa antara lain itu 1. Kepala desa. 2. Perangkat desa. Perangkat desa itu terdiri dari macam-macam. Ada 1. Sekretaris desa, kepala dusun, kepala urusan, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan juga Karang Taruna. Itu adalah bagian dari perangkat desa. Nah, selanjutnya kecamatan. Siapa di sini sudah tahu apa itu sih arti kecamatan? Belum juga ada yang tahu? Baik, Ibu akan beritahu ya. Kecamatan itu adalah wilayah administratif di bawah wewenang dari kabupaten atau
kota. Itu adalah pengertian dari kecamatan itu sendiri. Wilayah kecamatan itu terdiri dari desa-desa dan juga kelurahan. Tidak akan bisa dikatakan sebagai kecamatan jika itu tidak terdiri dari desa ataupun kelurahan. Gitu ya, bisa dimengerti? Saya perjelas lagi. Wilayah kecamatan itu bisa dikatakan sebagai kecamatan jika adanya unsur-unsur desa dan juga kelurahan. Jika tidak ada desa dan juga kelurahan, itu tidak akan dikatakan sebagai kecamatan, gitu ya. Nah, untuk pemerintahan kecamatan itu dipimpin siapa? Ya, betul, camat. Di situ udah diperjelas di buku panduan kalian bahwasanya kecamatan itu dipimpin oleh seorang camat. Seorang camat tidak bisa berdiri sendiri atau tanpa bantuan dari rekan kerjanya, yaitu ada sekretaris camat, ada seksi-seksi, ada kelompok jabatan fungsional dan lain sebagainya. Itu juga berkontribusi dalam urusan atau masalah dalam kepemerintahan dalam kecamatan itu sendiri, gitu ya. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan contoh gambar struktur kepemerintahan desa dan juga kecamatan. Bisa dimengerti? Di sini Ibu udah tampilkan struktur atau gambar struktur kepemerintahan desa, mulai dari kepala desa dan rekan-rekan kerjanya yang dibutuhkan dalam sebuah pemerintah desa. Bisa dimengerti ya, bisa dilihat, dipahami, nanti ada diskusi di akhir pembelajaran. Terus untuk kecamatan itu sendiri, nah selanjutnya Ibu tampilkan gambar tentang lembaga kepemerintahan kecamatan. Di sini juga bisa dilihat, di sini ada camat dan juga rekan-rekan kerja yang lain, gitu ya. Camat tidak bisa bekerja sendiri. Camat juga butuh rekan kerja untuk menjalankan struktur kepemerintahan dalam sebuah kecamatan, gitu ya. Sudah paham untuk kelas 4? Sudah membagi menjadi 4 kelompok. Ibu beri 1 pertanyaan. Setiap kelompok Ibu minta untuk menulis 1 pertanyaan yang Ibu berikan untuk dijawab seluruh anggota diskusi, yaitu 1. Membuat struktur kepemerintahan desa dan juga kecamatan beserta fungsinya, gitu ya. Sudah paham? Nah, Ibu minta kalian berdiskusi dengan damai dan tidak gojek, agar ketika Ibu menjelaskan untuk materi kelas 5 bisa mendengarkan dengan baik tanpa terganggu adanya diskusi yang kalian lakukan, gitu ya. Kita saling bekerja sama, kita saling menghargai teman kita yang ingin belajar sungguh-sungguh. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita untuk sama-sama belajar, gitu. Sudah dari materi kelas 4 ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu Ibu akan lanjut ke kelas 5. Nah, selanjutnya untuk kelas 5 di sini udah membaca buku secara mandiri. Jadi Ibu harap kalian juga sudah sedikit memahami tentang makna NKRI, karena pada hari ini kita akan belajar tentang makna NKRI yang sesungguhnya, gitu ya. Tadi kelas 5 udah membagi kelompok menjadi 4, gitu ya. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok harus mendiskusikan pertanyaan yang Ibu lontarkan, yaitu masing-masing kelompok harus mendiskusikan tentang bagaimana cara kita mengimplementasikan kegiatan atau bentuk cinta terhadap tanah air, gitu ya.
jelaskan di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan keluarga masing-masing, yang menunjukkan cara kita menunjukkan rasa cinta tanah air, gitu ya. Bisa dimengerti, dan ibu minta kalian mendiskusikannya juga harus dengan runtut dan tidak berisik. Ibu akan membahas diskusi yang tadi udah ibu berikan kepada kelas 4 gitu ya, bisa dimengerti. Nah, bisa dimulai diskusinya. Untuk kelas 4 udah selesai diskusinya. Di sini ada yang mau mewakili dari kelas 4 untuk mempresentasikan di depan teman-temannya. Baik, bagus. Berarti kalian udah paham ya? Ya. Bisa maju, Mbak. Ya. Tepuk tangan buat teman kita yang sudah maju. Hasil diskusi dari kelompok 1 itu sangat bagus sekali. Nah, untuk kelompok lain, hasil diskusinya bisa dikumpulkan di depan. Nanti bisa dikoreksi oleh Ibu, gitu ya. Untuk kelas 5 udah selesai? Baik. Untuk kelas 5 ada yang mau mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Baik. Bisa maju? Ayo. Bagus sekali gitu ya. Hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 2 kelas 5 itu sangat bagus sekali. Itu udah menunjukkan cara kita untuk mengimplementasikan bagaimana cara kita itu menunjukkan bahwa kita itu cinta tanah air. Itu sangat bagus. Nah, untuk kelompok yang lain, Ibu juga harap jawabannya itu bisa mewakili kefahaman kalian. Jika jawaban diskusi kalian itu bagus, berarti tandanya kalian sudah mengerti apa itu NKRI, gitu ya. Bisa dikumpulkan di meja Bu Guru biar nanti Ibu koreksi gitu. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu sangat berterima kasih kepada kalian semua udah bisa saling menghargai, sudah bisa saling memberikan kesempatan untuk temannya untuk belajar dengan seksama dan juga fokus tanpa adanya gangguan suatu apapun. Jadi Ibu mengapresiasi kalian tentang kerjasama hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan juga untuk selanjutnya semoga kita bisa bertemu di kelas rangkap yang akan datang, biar ada sensasi perbedaan belajar sendiri atau bersatu dengan kelas lain, gitu ya. Alhamdulillah selesai juga pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.